untuk mendorong peningkatan investasi di Indonesia, tambah Bahlil, Kementerian Investasi akan terus memperbaiki iklim investasi, antara lain dengan mengembangkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS, memfasilitasi relokasi perusahaan asing ke Indonesia, mendorong kemitraan investasi besar dengan UMKM, termasuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business Indonesia. Kegiatan prioritas Kementerian Investasi BKPM tahun 2022, yang pertama adalah peningkatan ODB kita, sekarang urutan kita 73. Oleh karena itu ODB kita targetkan di peringkat 40 sampai 50. Kementerian Investasi, kata Bahlil, juga sudah merancang berbagai program untuk mencapai target investasi di tahun depan, antara lain program pengembangan kawasan ekonomi khusus, penyelesaian investasi mangkrak, pelayanan perizinan UMKM, serta pembiayaan untuk Satgas Investasi dan sejumlah program lainnya. Untuk membiayai program-program tersebut, Kementerian Investasi membutuhkan anggaran tambahan sebesar 608,5 miliar rupiah, di luar pagu indikatif sebesar 711,5 miliar untuk tahun 2022. Kebutuhan tambahan anggaran itu sudah disampaikan Menteri Investasi dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Jadi ini masih badan, itu anggaran kita tinggi, tapi begitu naik kementerian anggarannya diturunkan. Nah ini saya juga bingung, dan karena itu kami mengajukan usulan tambahan sebesar 608,5 miliar. Besar harapan kami ini kiranya dapat dipahami dan dapat diperjuangkan. Komisi 6 DPR menyetujui permintaan tambahan anggaran tersebut dan selanjutnya akan diajukan ke Kementerian Keuangan. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga mengatakan meningkatnya realisasi investasi menjadi kunci utama untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas. Pada triwulan pertama 2021, realisasi investasi sebesar 219 triliun rupiah berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 311.000 orang. Pelayanan rumah sakit tidak maksimal dirasakan warga Kudus yang terkonfirmasi COVID-19. Curhatan ini diungkapkan salah satu keluarga pasien COVID-19 yang bertemu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di RSUD Wongsonegoro, Semarang. Dilaporkan oleh Luki Setiawan. Karena nafasnya di atas terus ternyata nyampe sana cuma diperiksa tapi nggak ada oksigen. Inilah Pasya Indrianingsih, warga asal Kudus yang sedang mendampingi kakaknya yang terkonfirmasi COVID-19 dan dirujuk ke Rumah Sakit KMRT Wongsonegoro, Kota Semarang. Keluhan ini disampaikan kepada Gubernur Ganjar Pranowo saat mengunjungi rumah sakit milik pemerintah Kota Semarang ini. Indri bercerita, saat di posko COVID-19 Rusunawa Kudus, pasien tidak langsung ditangani dan dibiarkan terlunta-lunta meski kondisinya sudah lemah. Bahkan tak ada oksigen yang tersedia. Ia pun mengaku jengkel dengan pelayanan dan penanganan pasien COVID-19 yang ada di Kudus, sebab dinilainya tidak responsif dan fasilitasnya tidak maksimal. Terus kita kan bingung karena kita nggak tahu harus kemana. Kita ke rumah sakit juga full, sedangkan dia posisinya kan tinggal di rusun. Akhirnya kita kan mencari info posko terdekat itu di mana. Akhirnya saya bawa ke tempat karantina rusun sebelah. Karena darurat kan, karena nafasnya di atas pengalas-pengalas, ternyata nyampe sana cuma diperiksa tapi nggak ada oksigen. Saya harapannya untuk menjadi evaluasi untuk semua, karena kita juga keadaan darurat, fasilitas lebih dilengkapi. Mendengar hal ini, Ganjar langsung menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah agar menghimbau seluruh daerah memaksimalkan call center. Tujuannya agar keluhan yang muncul seperti Pasya Indrianingsih ini bisa segera ditangani. Di sisi lain, Ganjar mengharapkan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga diri sendiri, sehingga tidak harus mengalami kesulitan karena COVID-19. Tapi sekaligus ini edukasi bahwa betapa pentingnya kita sendiri yang harus menjaga. Betapa pentingnya. Siapa kalau sudah masuk, sudah penuh, sudah geger, panik, semua hanya satu biasa yang dilakukan, menyalahkan. Nah, sebelum kita menyalahkan orang lain dan repot, mari kita jaga kesehatan diri. Terlepas dari itu, Ganjar mengatakan keterisian pasien COVID-19 di RSUD KMRT Wongsonegoro juga mulai membludak. Apalagi sejak rumah sakit di Kota Semarang itu membantu daerah yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Lukis Setiawan melaporkan.
Mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19, Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur memantau penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sumeneb. Selain itu juga melihat langsung kesiapan pelaksanaan serbuan vaksinasi yang akan digelar 11 Juni 2021 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Supriyadi. Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta melakukan pemantauan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Sumeneb. Hal ini sebagai bagian antisipasi maupun pencegahan terjadinya lonjakan kasus virus corona seperti yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Majen TNI Suharyanto menjelaskan Kabupaten Sumeneb yang masih satu pulau dengan Bangkalan perlu adanya penegakan protokol kesehatan secara maksimal termasuk PPKM berskala mikro sehingga mobilitas masyarakat bisa terpantau dan dikendalikan. Dalam kunjungan kerja kali ini, pihaknya juga memantau kesiapan Kabupaten Sumeneb dalam melaksanakan serbuan vaksinasi terhadap 1.500 sasaran yang akan dilakukan 11 Juni 2021. Meninjau rencana vaksinasi atau serbuan vaksinasi di Kabupaten Sumeneb dengan sasaran 1.500 orang. Kami pun kesini untuk mengecek pelaksanaan kegiatan penegakan protokol kesehatan hubungan adanya peningkatan kasus di Kabupaten Bangkalan yang merupakan kabupaten tetangga daripada Kabupaten Sumeneb ini. Tentu saja protokol kesehatan di sini terkait dengan penajaman PPKM Mikro, kemudian proses pengurusan pekerja migran Indonesia. Sementara Bupati Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi mengaku kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di daerahnya kembali terjadi setelah 9 minggu sempat nihil. Bahkan penyekatan di jalur perbatasan telah dilakukan agar tidak terjadi lonjakan kasus. Pelaksanaan di lapangan, setiap masyarakat yang keluar masuk wilayah Kabupaten Sumeneb harus melalui pemeriksaan kesehatan. Intinya meninjau seperti apa di Kabupaten Sumeneb ini kan. Kabupaten Sumeneb ini kan sempat juga kurang lebih 9 minggu lah, 9 mingguan. Ini kan juga perlu disampaikan apa yang menjadi fokus hijau misalnya, ini kan juga pengen tahu. Ini termasuk juga sebagai antisipasi agar kejadian di Bangkalan ini perlu diantisipasi, khususnya mungkin pendekatan di berbagai termasuk di Kabupaten Sumeneb. Mengenai serbuan vaksinasi COVID-19, Ahmad Fauzi memastikan semua persiapan telah dilakukan. Sesuai jadwal, serbuan vaksinasi bagi 1.500 orang akan dilaksanakan di Pendopo Agung Kabupaten Sumeneb. Nantinya setiap sasaran vaksinasi dilakukan terjadwal guna menghindari terjadinya kerumunan. Presiden Joko Widodo mentargetkan capaian vaksinasi COVID-19 kepada 1 juta penduduk setiap harinya dapat tercapai pada bulan Juli mendatang. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau program vaksinasi yang digelar di RSUI Kota Depok hari ini. Rini Hairani melaporkan. Ya, saya dengan Bapak Presiden bisa dilaporkan yang... Presiden Joko Widodo meminta percepatan pelaksanaan vaksinasi massal di berbagai wilayah di Indonesia pada bulan Juni ini dapat menyentuh angka 700.000 penyuntikan dosis vaksin perharinya. Sementara untuk bulan Juli mendatang, Kepala Negara menargetkan sebanyak 1 juta penyuntikan dosis vaksin per hari. Hal itu disampaikan Jokowi usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Rumah Sakit Universitas Indonesia Kota Depok, Jawa Barat, Rabu 9 Juni 2021. Adapun vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi kurang lebih 1.500 orang yang terdiri atas kelompok warga lanjut usia, pelayanan publik, tenaga pendidikan, dan penyedia layanan transportasi seperti pengemudi ojek online maupun ojek pangkalan. Kita berharap pada bulan ini, bulan Juni, target untuk vaksinasi per hari 700.000 itu betul-betul bisa tercapai, sehingga di bulan Juli kita sudah masuk pada target vaksinasi per hari 1 juta. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Sport Center Kelapa II Tangerang yang meminta vaksinasi dalam jumlah besar atau massal seperti di Depok dan Tangerang yang ditinjaunya dapat dilakukan di kota maupun provinsi lain agar target 700.000 vaksinasi per hari dapat tercapai. Kita ingin proses vaksinasi seperti yang dilakukan di Kabupaten Tangerang ini dan jumlah banyak ini dilakukan juga oleh provinsi lain, oleh kabupaten dan kota yang lain, sehingga kecepatan kita mengejar 700.000 per hari untuk bulan Juni dan 1 juta per hari untuk vaksinasi ini bisa betul-betul kita kejar.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya terus mengupayakan percepatan proses vaksinasi dengan kehadiran sentra vaksinasi COVID-19, sehingga diharapkan target 1 juta vaksinasi per hari dapat dilakukan. Pasalnya, menurut Menkes, saat target 1 juta vaksinasi tercapai, maka seluruh penduduk Indonesia akan selesai divaksin COVID-19 pada akhir Desember 2021. Sekarang kita hanya punya vaksin untuk 24% dari populasi sampai bulan Juni. Nanti sisanya 75% mulai Juli harus selesai Desember. Jadi kalau sekarang kapasitasnya seperti ini 500.000 per hari, kita harus naikin 1,5 juta per hari di bulan Juni supaya mengejar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 8 Juni 2021, jumlah penerima vaksin COVID-19 dosis pertama mencapai 18.260.482 orang. Sedangkan jumlah penerima vaksin dosis kedua mencapai 11.356.025 orang. Angka ini tentu masih jauh dari target pemerintah, yaitu menyuntikkan sekitar 363 juta dosis vaksin kepada 181,5 juta penduduk Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun. Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programatika Radio Republik Indonesia. Sejumlah gerai restoran cepat saji McDonald di Jakarta terpaksa harus ditutup sementara akibat kerumunan para pembeli yang memburu makanan siap saji BTS Meal Rabu kemarin. Para pembeli yang didominasi ojek online jasa pengantar makanan yang rela mengantri berjam-jam harus dibubarkan oleh aparat petugas kepolisian guna mencegah penularan virus COVID-19. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3. Bersama Joshua Siombing. Laporan khusus. Laporan khusus. Restoran cepat saji McDonald's diserbu pengemudi ojek online untuk memenuhi pesanan para pelanggannya yang sangat antusias mendapatkan promo paket makanan siap saji berciri khaskan nama grup band pria asal Korea Selatan BTS, Bangtan Sonyeondan. Dari promo paket makanan siap saji itu, para pengemudi ojek online khusus pesan antar makanan rela mengantri berjam-jam menunggu pesanan para pelanggan tersaji. Seperti Rian dan Irawan, pengemudi ojek online yang rela mengantri panjang di salah satu gerai restoran siap saji McDonald's di Jalan Pemuda, Jakarta Timur pada Rabu 9 Juni 2021 kemarin.
membeli. Masyarakat penggemar BTS pun menyayangkan akan hal tersebut. Berikut tanggapan masyarakat yang dihimpun Pro 3 RRI selengkapnya. Halo, nama saya Agita. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Saya misalnya dengan aplikasi GoFood, saya menunggu kurang lebih sejam. Itu termasuk cepat karena saya memesannya sekitar jam 11 kurang 5. Saya menunggu hingga menu BTS yang muncul di aplikasi GoFood. Perasaan saya setelah membeli BTS meal ini, saya senang banget. Akhirnya ada merchandise atau barang kolaborasi suatu brand dengan BTS yang mampu saya beli. Seperti itu. Nama saya Sandra, tadi saya beli BTS meal. Untuk rasanya sebenarnya McNugget itu biasa aja sama kayak McNugget yang tadi di paket yang lain. Cuman yang bedain itu adalah sausnya. Ini ada 2 saus, yang satu yang manis, yang saus sama yang saus cajun. Yang saus cajun ini misalnya enak, yang bedain juga packagingnya juga beda. Ada tulisan BTS-nya warna ungu. Nah, selain itu untuk menanggapi persoalan kerumunan, menurut saya mungkin kedepannya McD harus lebih perhatikan lagi ya, karena kan tahu fashion BTS di sini banyak, jadi bisa menerapin penerapan untuk mencegah kerumunan itu. Ya, saya Sabrina. Saya dari Medan, Mas. Udah dong, udah beli malah. Kalau ditanya fans banget sih pasti fans banget. Cuman, ya itu ya kayak McD nih makanan kesukaan saya nih. Terus BTS saya demen gitu kan. Dan saya jadi kayak, oke ini salah satu apresiasi saya nih untuk idol saya gitu. Kalau di Medan kebetulan soalnya nggak ada gerai yang tutup sih. Di Jakarta ada yang tutup gitu ya. Jadi kalau sebenarnya nggak logis juga sih mereka tutup, harusnya karena ngebilangnya kayak nggak logis sih mereka tutup karena udah membludak kan, harusnya mereka udah perkirain juga gitu akan semembludak itu, tiba-tiba tutup kan kayak kasihan juga gitu yang tadinya udah rencana mau beli tiba-tiba tokonya tutup gitu, dan harus kayak cari toko yang lain dimana mungkin tokonya tuh lebih jauh dari rumahnya. Sangat disayangkan sih sebenarnya mereka tutup. Dan pendengar, komentar RRI pagi ini menyoroti kerumunan pemesanan BTS meal pada sejumlah gerai tempat makan siap saji McDonald. Komentar disampaikan editor senior Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Bagi orang dewasa atau generasi baby boomers yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964 atau generasi baby trans yang lahir antara 1964 hingga 1980, antrian panjang mendapatkan pemesanan BTS meal adalah tidak wajar. Hanya untuk mendapatkan paket makanan berisi ayam goreng, kentang goreng, minuman cola, serta saus sweet chili yang katanya khas dan dikemas kotak berwarna ungu, ratusan orang pengemudi ojek online mengambil pesanan generasi milenial yang menunggu di rumah sembari bermain gadget, menonton YouTube, dan mendengarkan musik. Inilah fakta yang terjadi ketika ribuan milenial ramai-ramai memesan BTS meal yang baru diluncurkan di gerai McDonald's. Bukan saja di Indonesia, tetapi juga di Malaysia, Filipina, dan sejumlah negara lain. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Satpol PP memberi sanksi 32 gerai McDonald's yang ada di wilayah Jakarta terkait kerumunan yang ditimbulkan saat peluncuran promo menu BTS meal. Bisnis Amerika dan budaya Korea berpadu jadi satu. Ini sejatinya harus disikapi bukan sekedar antrean panjang dan kerumunan, akan tetapi juga aspek bisnis dan pengaruh budaya negara luar ke tanah air. Ketika generasi baby boomers dan baby trans sibuk membicarakan infiltrasi budaya asing yang tampaknya hanya ramai di perbincangan, ternyata secara faktual budaya asing tersebut sudah makin merasuk ke jantung hati, pikiran, dan tingkah laku generasi milenial, Z, dan Y. Kepentingan bisnis multinasional dan budaya asing telah sangat merasuk dalam kehidupan generasi milenial tersebut. Padahal kita sedang berupaya menguatkan kembali jati diri bangsa seperti yang terkandung dalam makna Trisakti pada pidato Bung Karno tahun Vivere Pericoloso.
yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Bila sekedar membicarakan kerumunan itu pasti urusannya Satpol PP dan akan ditindak karena ada unsur pelanggaran protokol kesehatan. Namun soal infiltrasi budaya asing ini juga merupakan masalah besar. BTS atau Bangtan Boys atau Beyond the Scene yang berkolaborasi dengan Nasional adalah gambaran senyatanya budaya asing tersebut. Demikian komentar, selamat pagi. Demikian warta berita pagi ini, dan kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Saya Alel Hali. Dan saya Aisyah. Selamat pagi.